Moisture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown. Di pesisir barat Pulau Sumatera terletak sebuah wilayah yang menyimpan sebuah sejarah penuh dan perjuangan penuh. Bengkulu, tanah yang tak hanya kaya dengan alamnya tetapi juga syarat masyarakatnya yang penuh perjuangan untuk melawan para penjajah. Jejak-jejak perjuangan tersebut tersimpan dalam desa-desa dan pesisir-pesisir pantai serta bangunan-bangunan tua yang hingga hari ini kokoh berdiri. Salah satunya adalah Benteng Malabro. Perjuangan tersebut tidak hanya dimulai pada masa kolonial, melainkan dimulai pada saat jauh sebelum itu karena wilayah Bengkulu merupakan salah satu wilayah perdagangan dunia. Komoditas lada Bengkulu menarik bangsa-bangsa asing datang seperti negara Inggris, negara Belanda. Sehingga kehadiran mereka ini menjadi awal babak baru masyarakat Bengkulu melakukan sebuah perjuangan. Pada abad ke-17, Inggris datang ke kota Bengkulu dan membangun sistem pusat kekuasaan mereka yaitu Benteng Marlborough, di mana kedatangannya sendiri sebenarnya tidak diterima oleh masyarakat Bengkulu. Masyarakat dari Seluma, Rejang, Muko-Muko hingga Kaur sering melakukan perlawanan karena tidak setuju dengan pajak tinggi, aturan dagang yang merugikan, dan perlakuan yang tidak adil. Walaupun Inggris memiliki senjata yang cukup modern, semangat perlawanan rakyat Bengkulu tetap kuat, di mana pos-pos Inggris berkali-kali diserang sebagai bukti penolakan terhadap penjajahan. Dan pada tahun 1824 melalui Traktat London, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda. Namun, kedatangan Belanda tidak membuat keadaan malah menjadi lebih baik tetapi malah menjadi lebih buruk, di mana Belanda malah menetapkan sistem tanam paksa, kerja paksa, dan juga membangun benteng untuk menjaga kekuasaannya sendiri. Meskipun begitu, rakyat Bengkulu kembali melakukan perlawanan dan tidak mau tunduk pada penjajahan tersebut. Perlawanan di Rejang dan Lebong. Di daerah Rejang dan Lebong, masyarakat melakukan penolakan terhadap pajak dan juga eksploitasi Belanda. Banyak tokoh-tokoh adat melakukan penolakan baik jalur diplomasi maupun aksi lapangan. Konflik antar masyarakat Rejang dan juga Belanda sering kali terjadi. Ini menunjukkan kuatnya tekad mereka untuk mempertahankan hak dan juga tanah mereka. Perlawanan di daerah ini dikenal sangat keras karena masyarakat menolak dipaksa menjual hasil bumi dengan harga yang tidak adil. Bentrokan fisik terjadi berkali-kali dan banyak pejuang gugur dalam membela tanah mereka. Tokoh-tokoh nasional di Bengkulu.
Salah satu putri terbaik Bengkulu adalah Fatmawati, penjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Tidak hanya dikenal sebagai ibu negara pertama, tapi juga sebagai simbol perjuangan wanita Indonesia. Bung Karno di pengasingan Bengkulu. Salah satu babak paling terkenal di Bengkulu adalah pengasingan Bung Karno, babak proklamator Indonesia. Diasingkan oleh Belanda ke Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942. Selama pengasingan, Soekarno sering berinteraksi dengan masyarakat Bengkulu, melakukan pengajaran, serta membangun jaringan perjuangan bersama masyarakat lokal. Disinilah Soekarno bertemu dengan Fatmawati, yang kelak akan menjadi istrinya sekaligus menjadi penjahit bendera pusaka. Selama pengasingan, Bung Karno sering memperkuat kesadaran masyarakat Bengkulu akan pentingnya kemerdekaan. Dari sinilah banyak pemuda, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat Bengkulu lainnya yang ikut termotivasi dan mengikuti pergerakan nasional. Perlawanan masyarakat pemuda rakyat Bengkulu. Pada masa pergerakan nasional, banyak pemuda Bengkulu yang aktif berorganisasi. Salah satu di antaranya tuh ada Jong Sumatera, Jong Islamic Bond, dan banyak organisasi lainnya yang diikuti pemuda saat masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional, banyak pemuda yang aktif yang mengakibatkanlah mengimplementasikan dari pemuda-pemuda itu baik di lingkungan sekolah, universitas, ataupun lainnya, yang menyebabkan jiwa nasionalismenya meningkat tinggi. Pada masa pendudukan Jepang kembali menginvasi Bengkulu pada tahun 1942, yang mana saat itu Jepang sangat membuat penderitaan bagi rakyat Bengkulu, yang mana salah satunya yang saya ingat yaitu tentang kerja paksa atau Romusa, yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Bengkulu seperti rempah-rempah dicuri, hasil panen dicuri, dan sebagainya. Karena rakyat Bengkulu ini sangat tidak mau menerima intimidasi atau seolah-olah perbudakan, maka pada masa-masa sebelumnya juga rakyat Bengkulu melakukan perlawanan terhadap rakyat Jepang, yang mana di sini semuanya dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar melakukan perlawanan, sehingga membuat rakyat Jepang mundur kembali untuk beberapa saat, dan banyak tokoh-tokoh nasionalisme yang gugur bagi rakyat Bengkulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarah perlawanan rakyat Sumatera. Oke, di sini ada sejarah tanam paksa yang dimulai sejak tahun 1830 oleh bangsa Belanda. Kemudian di sini ada senjata tradisional sewar yang digunakan untuk melawan penjajah. Kemudian di sini ada adat istiadat masyarakat Sumatera yang diwariskan secara turun-temurun berlandaskan pada asas kemanfaatannya. Oke. Nah, sini juga ada bangsa Belanda yang menentang intervensi adat dan tradisi rakyat Sumatera. Proklamasi kemerdekaan Indonesia di Provinsi Bengkulu. Saat mendengar bahwa Indonesia telah merdeka, rakyat Bengkulu sangat antusias untuk menyambut kemerdekaan tersebut. Dari berbagai wilayah mengibarkan bendera merah putih, dan tidak lama setelah itu Inggris dan Belanda kembali menginvasi Bengkulu, dan dimanapun tempat di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, terjadi berbagai pertempuran dan peperangan. Tetapi rakyat Bengkulu tidak terima begitu saja. Mereka siap mengembalikan untuk mengangkat senjata kembali untuk melawan penjajahan yang ada di Bengkulu ini.